Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukri wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyya wa la rasula ba'dah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hayyun rahimani wa rahimakumullah, muzini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ittaqillaha mastata'tum. Ingkang kakula hormati, kira-kira betul atau salah Bapak Ibu? Latihan Jawa. Sebenarnya kalau saya sebagai pribadi sudah tinggal di Jogja sejak tahun 97. Sudah fasih harusnya bil lughah al-jawawiyah gitu. Harusnya sudah fasih dengan bahasa Jawa harusnya. 97, tahun 97 saya masuk Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, tepatnya di Wirabrajan. 6 tahun di Jogja. Lalu kemudian saya lanjut kuliah di Universitas Islam Indonesia di Jogja. Ambil profesi akuntansi di UGM. Dari 97, 2009 kembali ke Depok, Jawa Barat. Ya, jadi kurang lebih 12 tahun itu saya di Jogja. 2025 kembali lagi ke Jogja. Ya, jadi kira-kira berapa tahun sih? Dari 2009 ke 2025, berarti 16 tahun ya Pak ya? 16 tahun kurang lebih ya, kembali lagi ke Jogja ya. Saya bisa bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya kasar Bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti semakin pakai bahasa Jawa, semakin apa kira-kira? Ya, bahasanya bukan bahasa apa? Romo Inggil, nah, tapi apa? Ngoko. Bahasa Jawanya ini bisanya atau memiliki kemampuannya itu bahasa Jawa sesama teman, ya, sesama teman, ya.
Jadi bahasa Jawanya yang kasar, bukan bahasa Jawa halus. Yang sama-sama kita hormati, pimpinan daerah Muhammadiyah Gunung Kidul, yang saat ini diwakili oleh Ketua Majelis Dikdasmen, Pak ya. Bapak Sinten Ji? Bapak Tamsir. Ya, Bapak Tamsir beserta dengan seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Gading, ya. Bapak Muzani Ghazali, mohon maaf ya, Bapak Ghazali beserta dengan para wakil ketua pimpinan dan jajarannya, Ibu pimpinan ranting Aisyah Gading, Ibu Sinten Ji? Ibu Emi, beserta dengan para wakil ketua dan jajarannya, kemudian Bapak Lurah Gading. Ini saya belum nulis semua namanya ini karena memang belum kenal, belum bertanya juga. Ini Bapak Lurah, Bapak Sinten? Rudianto. Bapak Rudianto hadir di? Oh, Pak Rudianto beserta dengan seluruh perangkat kelurahan, Ibu anggota parlemen dari Gunung Kidul, dari Partai Demokrat, Ibu Supriyani. Mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan berkah dan siap memperjuangkan semua aspirasi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Gading yang seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi sebagian sudah diperkenalkan, namun urutan nama saya sebenarnya agak tertukar. Nama depan saya Dani Yanuar Eka Putra. Nah, itu nama saya. Ya, ada 4 suku kata. Ya, jadi kalau yang 4 suku kata itu kalau berangkat umroh nggak perlu tambah bin. Ya, kalau yang 2 suku kata harus pakai bin, apalagi 1 suku kata. Ya, tapi minimal 3 suku kata. Jadi ayah saya dan ibu saya menamakan nama tersebut kurang lebih sekitar 40 tahun yang lalu. Nah, jadi sekarang usia saya sudah 40 tahun. Tepatnya di 29 Januari 1985. Sudah tua apa belum ibu-ibu? Kalau 40 biasanya menjelang tua aja. Ya alhamdulillah masih sehat. Ya. Lalu kemudian untuk tempat tinggal di Depok itu saya lahir di Kampung Kukusan. Jadi kalau di sini pimpinan ranting Muhammadiyahnya namanya Gading, di tempat saya di Depok pimpinan rantingnya namanya pimpinan ranting Muhammadiyah Kukusan. Ya. Bukan dikukus seperti apa tadi yang disajikan. Gatot. Kalau di sana bapak-bapak ibu-ibu, kukusan yang dimaksud di kukusan itu ada namanya buah kokosan. Pernah dengar bapak-bapak ibu-ibu? Mirip-mirip buah duku tapi asem. Asem kecut, gitu. Nah, bahasa Gadingnya kecut. Ya. Bahasa kukusannya asem. Ya, rasanya nggak manis. Nah, di sana itu banyak pohon kokosan sehingga nama kampungnya disebut nama kampung Kukusan.
bukan mengukus itu Pak, gitu. Ya. Pimpinan cabangnya di sana Beji, pimpinan cabang Muhammadiyah Beji, kemudian pimpinan daerahnya Kota Depok. Nah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok. Lalu ini karena masih perkenalan Ji. Status sudah menikah, ya, beristrikan 1, memiliki putra dan putri 4 orang. Alhamdulillah. Kebetulan istri saya ikut saya sekarang di sini, ada di antara ibu-ibu sekalian. Ya. Istri dan ibu mertua kebetulan ikut. Ya, istri dan ibu mertua ikut beserta dengan 3 anak saya. Anak saya yang paling besar sekarang sedang di Muhammadiyah Boarding School Jogja, tepatnya di Prambanan, kelas 10. Anak saya yang kedua kelas 5. Anak saya yang ketiga itu kelas 2 SD. Anak saya yang keempat usia 2 tahun. Ya. Saya kira cukup ya perkenalannya ya. Terlalu lama nanti kapan pengajiannya gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya, para jamaah pengajian, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Gading, yang semuanya kita mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai landasan, pondasi atau kunci utama kita semua agar setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat utamanya harus memiliki iman yang kuat atau iman yang kokoh. Bahasa Gadingnya apa sih? Kuat atau kokoh? Sama aja. Harus punya iman yang kokoh, kuat dan jejak. Gitu ya. Lalu bagaimana sesungguhnya agar kita semua memiliki iman yang kokoh, yang kuat dan jejak? Kalau kita mundur ke masa lampau, di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun, 13 tahunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya adalah membina iman, membina akidah, membina tauhid, agar setiap kebaikan yang dilakukan itu sampai kepada Allah. Maka kalau ada dalam surat Al-Asr ayat yang dibaca berulang-ulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dibacakan pada pukul 7 atau 8 pagi kepada santri dan santriwatinya. Dan Kiai Dahlan tidak akan pindah ke surat yang lain kecuali santri dan santriwatinya datang tepat waktu di dalam pengajian. Dan Kiai Dahlan mengajarkan surat tersebut 7-8 bulan. Kalau surat Al-Ma'un yang paling sering kita dengar itu 3-4 bulan. Surat Al-Asr Kiai Dahlan mengajarkannya
itu tidak pindah ke surat yang lain 7-8 bulan, sehingga santri dan santriwatinya datang tepat waktu. Ini yang terlambat ustadznya. Sayangnya. Mohon maaf bapak ibu-ibu. Ya, jadi berangkat tadi sebenarnya pukul 6 kurang. Ya, kalau lihat di Google Map kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam. Nampaknya tadi butuh buang air kecil terlebih dahulu sehingga waktunya terpotong. Lalu kemudian sampai di tempat ini terlambat. Begitu. Tapi mudah-mudahan nanti di lain waktu silaturahim berikutnya kita semua termasuk saya secara pribadi lebih menghargai waktu. Dalam surat Al-Asr disebutkan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wal asr, demi masa, demi waktu asar. Kenapa disebut demi waktu asar? Kenapa Allah menyebut bersumpah dengan nama waktu asar? Kalau dibuka di dalam tafsir Al-Azhar, karyanya atau yang dibuat atau yang disusun oleh Buya Profesor Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka. Kenal ibu-ibu dengan Buya Hamka? Kenal? Kenal apa enggak? Yang kenal tunjuk tangan. Yang enggak kenal? Kok yang tunjuk tangan enggak ada yang tunjuk? Hah? Jadi sebenarnya kenal apa enggak? Enggak kenal. Pernah nonton filmnya? Nanti minta bantuan anaknya agar nonton filmnya Buya Hamka di sini ya. Buya Hamka itu tokoh Muhammadiyah, salah satu tokoh Muhammadiyah. Saat di penjara di masa politik masa lalu, ya Buya Hamka itu di penjara. Saat di penjara Buya Hamka menyusun namanya tafsir Al-Azhar. Buya Hamka menjelaskan Allah bersumpah dengan waktu asar di masa Arab Jahiliyah. Waktu asar itu banyak digunakan untuk berkumpul orang-orang kafir jahiliyah. Kumpul-kumpulnya itu membicarakan hal-hal yang buruk, melakukan ghibah, melakukan namimah, lalu kemudian membicarakan nasab-nasab saudara-saudara yang lain, sehingga menghadirkan perselisihan, pertikaian, bahkan pertumpahan darah. Lalu Allah menurunkan surat Al-Asr sekaligus menetapkan syariat, diantaranya sholat asar. Sehingga orang Arab jahiliyah masa lalu yang kebiasaannya atau tabiatnya melakukan hal-hal buruk, Islam datang, kebiasaan itu dirubah. Yang tadinya ngobrol-ngobrol dengan yang tidak bermanfaat, bahkan menghadirkan kemudaratan, diganti dengan sholat asar, beribadah. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa tuh yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, iman ini menjadi syarat ilal ladzina amanu wa amilus, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kalau imannya tidak ada, amalnya tidak bisa disebut amal soleh. Amalnya bukan amal soleh, karena kalau amal soleh sampai kepada Allah, amalnya menjadi amal salah. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak dilandasi iman, amalnya menjadi amal
salah, bukan amal soleh. Maka pondasinya, landasannya, amal-amal itu harus iman, sehingga amalnya sampai kepada Allah. Apa sih maksudnya sampai kepada Allah? Amal-amal kita bisa mengantarkan kita pada keriduan Allah, sehingga Allah ridho memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada iklan Ji. Ya, apa iklannya? Roti. Biasanya bapak-bapak ibu-ibu ujian penceramah pendakwah satu saat dibagikan snack, ya, sehingga saya cemburu, masa ustadznya kalah sama roti. Ya, iya, ustadznya kalah sama roti. Dua, ujian penceramah ditinggal tidur, apalagi ceramahnya habis subuh. Ya, ceramahnya habis subuh di masjid. Berhusnuzon, yang tidur-tidur mungkin tahajudnya lama. Oh. Berhusnuzon mungkin yang tidur tahajudnya lama, sebagaimana tahajudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakaat pertama tahajudnya Nabi berapa juz? 5 juz. Berdasarkan keterangan Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad kalau tahajud rakaat pertama 5 juz sampai suratun Nisa. Wah, ini selingan Ji, selingan nih. Ya, tapi ini juga jadi bahan pengetahuan. Ya, jadi Ibnu Abbas itu pernah satu waktu di usia yang belia, usia 8 sampai 13 tahun, ingin tahu sholat tahajudnya Nabi. Ya, lalu kemudian Ibnu Abbas bermalam di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bermalam di rumah Nabi. Artinya menginap di rumah Nabi. Ketika Nabi bangun, Ibnu Abbas ikut terbang. Kemudian Nabi berwudu, setelah itu Ibnu Abbas ikut berwudu. Setelah selesai berwudu, Nabi membuka sholat tahajudnya dengan sholatul iftitah. Sholat iftitah 2 rakaat. Ya. Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifatain. Kalau hendak sholat tahajud, nah kalau di Muhammadiyah ini tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud, sholat malam itu sholat yang sama, hanya berbeda waktunya saja. Sehingga dituntunkan juga di semua sholat itu diusahakan dibuka juga dengan sholat iftitah. Nah, ketika Nabi sholat, memulai sholat iftitah, akan memulai sholat iftitah, Ibnu Abbas berada di sebelah kirinya Nabi. Lalu digeser oleh Nabi Muhammad untuk berdiri di sebelah kanan. Sambil dielus-elus, dilus-elus itu apa ini? Ya, ini telinganya sambil diusap-usap sama Nabi Muhammad. Telinganya siapa? Telinganya Ibnu Abbas. Mohon maaf saya praktekkan Ji. Jadi waktu bangun mau sholat tahajud, Nabi Muhammad bersama dengan Ibnu Abbas, ketika mulai Ibnu Abbas berada di sebelah kiri, lalu digeser oleh Nabi Muhammad ke sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan menjadi landasan kalau sholatnya berdua, satu imam satu makmum, maka makmumnya berada di sebelah kanan. Lalu sambil dielus-elus telinganya, karena Ibnu Abbas masih ngantuk-ngantuk. Kalau kita dielus-elus sama Nabi, kira-kira gimana?
tambah ngantuk. Karena dielus-elus sama Nabi ya. Kita aja nggak kebayang melihat wajahnya Nabi ini dielus-elus sama Nabi. Berada di sebelah kanan. Lalu memulai dengan sholat iftitah. Sholat iftitah itu sholat ringan, cukup dengan Fatihah saja rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya, dibuka dengan subhanadil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Kemudian setelah itu Ibnu Abbas sholat di sebelah kanan, memulai sholatnya rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, Nabi melanjutkannya dengan membaca surat Al-Baqarah. Ya, baca surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam hatinya Ibnu Abbas menyebutkan sepertinya Nabi akan ruku nanti di ayat yang 100. Baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dan seterusnya. Ternyata sampai ayat 100 Nabi belum ruku. Ya, Nabi belum ruku. Terus Ibnu Abbas berkata lagi di dalam hati, nampaknya Nabi Muhammad nanti akan ruku ayat 200. Sampai ayat 200 Nabi belum juga ruku. Lalu Ibnu Abbas menyampaikan juga, berkata lagi di dalam hatinya, nanti Al-Baqarah selesai kayaknya Nabi bakalan ruku 286. Ternyata Al-Baqarah selesai, Nabi belum juga ruku. Nah ini perhatikan nih bapak-bapak ibu-ibu ya, perhatikan nih Nabi Muhammad itu sehingga menyebabkan sholat tahajudnya itu menyebabkan kakinya menjadi bengkak sampai istrinya sendiri bingung. Wahai suamiku, engkau kan maksum, engkau kan yang dijamin surga, kok sholat tahajudnya sampai sebegitunya? Sebegitunya tuh gimana ya? Kok sampai sedemikian rupa sholatnya? Gitu. Ya. Kemudian Nabi jawabnya apa? Afala akunu abdan syakurun. Memangnya aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur. Ternyata Nabi Muhammad rakaat pertamanya sampai suratun Nisa 5 juz. Lama sekali. Setelah itu besok harinya Ibnu Abbas gak balik lagi, gak kembali lagi. Kalau sahabat Nabi bukan kapok pak. Kalau kita yang jadi jamaah kapok. Ya, sholat tarawih paling lama berapa pak? Pak PDM. Kalau di Gunung Kidul ini masjid-masjid Muhammadiyah sholat tarawih paling lama rakaat pertama baca surat apa? Rata-rata 1 jam total. Ya, sudah kelamaan sedikit saja mungkin sudah lihat jadwal. Tadi itu siapa ya imamnya? Kalau nanti malam berikutnya kalau imamnya ini aku nggak mau datang lagi. Disandain gitu ya, mungkin begitu. Jadi kalau Ibnu Abbas nggak datang lagi karena sering menduga. Nah, saya berhusnuzon kalau pengajian itu mungkin ada yang ngantuk tahajudnya malamnya panjang. Terus yang ketiga, penceramah. Penceramah itu mubalik itu godaannya yang ketiga ditinggal dolanan HP. Hah? Tinggal dolanan HP. Ya, ditinggal dolanan HP. Mencatat, alhamdulillah. Kalau mencatat berarti semuanya insya Allah pinter-pinter ya. Itu husnuzonnya aja. Ya. Kalau tadi ngantuk husnuzonnya tahajud lama. Kalau dolanan HP husnuzonnya mencatat ya. Mudah-mudahan husnuzonnya benar. Amin. Bapak-bapak ini dan ibu-ibu yang rahmat Subhanahu wa taala, kembali lagi ya. Jadi landasannya adalah iman. Nah, kalau kita merujuk mengambil landasan tentang iman lalu diambil dari bukunya Muhammadiyah yang dikenal dengan Himpunan Putusan Tarjih. Ada satu buku itu
Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Sebelum ada kitab bersuci, sebelum ada kitab sholat, yang pertama judulnya adalah Kitabul Iman. Kitab apa sih yang dimaksud Kitabul Iman? Kitabul Iman itu isinya penjelasan tentang rukun iman. Ya, rukun iman. Ada berapa bapak ibu-ibu iman, rukun iman? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, kok yang jawab sedikit ini? Ayo. Yang kedua malah, yang ketiga kitab. Yang keempat Rasul. Yang kelima hari akhir. Yang keenam qada dan qadar atau al-imanu bi qada'i wal qadari, bil qada'i wal qadari bi khairihi wa syarrihi. Iman kepada qada dan qadar. Ada 6. Nah, 6 ini harus dibina. Dan inilah yang dibina oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan 6-6-nya adalah perihal gaib. Apa itu gaib, Bapak Ibu? Gaib itu selain tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau. Itu namanya gaib. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ada yang gaib, ada yang syahadah, ada yang zahir, ada yang batin. Gaib itu tadi tidak nampak, syahadah berarti nampak. Ya, kemudian zahir juga nampak, batin juga tidak nampak. Allah gaib ya. Kenal boten sama Allah. Bapak-bapak ibu-ibu kenal boten sama Allah? Yakin. Kira-kira Allah kenal nggak sama bapak-bapak ibu-ibu? Pasti kenal. Tapi pertanyaannya, kita kenal nggak sama Allah? Nah, coba tanyakan di dalam diri kita masing-masing, kenal nggak sama Allah? Semakin bisa kita menjelaskan tentang Allah, semakin tinggi iman kita kepada Allah. Nah, ini nanti harus ada pembahasan itu. Karena seringkali nih di Muhammadiyah, pembahasannya seringkali banyaknya soal wudu, tayamum, mandi besar, sholat, kaifiyat sholat. Sehingga kitabul imannya ini jarang dibahas. Padahal posisinya ada di pertama sebelum kitabut thaharah, kitabus sholat, kitabus siyam, kitabus zakah. Nah, nanti ini bisa dibahas nih secara rutin. Mungkin oleh PDM, oleh PCM, oleh PRM dibahas perlahan-lahan. Sehingga kita bisa mendapatkan penjelasan yang baik. Ya. Allah gaib. Malaikat gaib enggak? Gaib. Ya. Allah itu gaib, malaikat gaib, kitab gaib enggak? Nah, ini sudah mulai banyak yang bingung sampai di sini. Kitab itu sesungguhnya juga gaib. Yang ada pada kita namanya mushaf. Sementara Al-Quran turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, prosesnya gaib, mukjizatnya gaib, cerita masa lalunya gaib, masa depannya juga gaib. Karena siapa di antara kita yang hidup di masa Firaun? Bukankah kita percaya karena memang telah diberitakan, tapi kita tidak mengalaminya. Lalu kemudian Al-Quran juga menceritakan tentang peristiwa masa yang akan datang. Bukankah kita belum mengalami? Maka itu juga gaib. Yang ada pada kita adalah mushaf Al-Quran. Karena di masa Nabi Al-Quran turun belum dalam bentuk
buku atau tersusun begitu. Karena di masa Nabi turunnya berangsur-angsur, dihimpun di dalam dada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya sekretaris namanya Zaid bin Thabit. Setiap wahyu turun, Al-Quran turun, Nabi Muhammad memerintahkan untuk dituliskan. Dituliskannya bukan di atas kertas, di atas pelepah kurma, di kulit hewan, di batu, macam-macam berserakan. Kapan mulai dituliskan? Kapan mulai dihimpun? Dihimpun di masa inisiasinya. Inisiasi itu apa ya? Idenya, gagasannya di masa Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Abu Bakar As-Siddiq banyak para penghafal Quran yang wafat, meninggal di medan perang. Umar bin Khattab mengusulkan, wahai Khalifah Abu Bakar, bagaimana kalau seandainya Al-Quran ini dijadikan satu, dikumpulkan? Karena Umar khawatir tentang dakwah Islam masa yang akan datang. Karena penghafal Quran banyak yang Nah, ketua panitianya itu diantaranya Zaid bin Thabit, dikumpulkan. Lalu kemudian disepakati di masa Utsman bin Affan, yang kemudian sampai pada kita namanya Mushaf Utsmani, yang bapak-bapak ibu-ibu itu semua memiliki di rumah masing-masing. Ya. Jadi kitab itu gaib. Rasul gaib nggak? Apa yang gaib dari Rasul? Ayo. Sebagai seorang manusia, Nabi memang tidak gaib. Qul inni basyarum mithlukum. Saya ini basyar seperti kalian. Tapi apa yang gaib? Diangkatnya Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, prosesnya gaib. Bertemu malaikat Jibrilnya gaib. Gitu. Ya, pemahaman gitu. Rasul gaib. Terus kemudian hari akhir juga gaib. Takdir juga gaib. Nah, 6 ini harus dibina dengan baik, sehingga 6 ini yang terbina bisa mengantarkan kita agar setiap kebaikan yang kita lakukan, datang ke pengajian, ikut patungan untuk apa sih? Patungan beli ambulan. Patungan ambulan saya dengar tadi patungannya 10.000. Per paket 10.000. Agar 10.000-nya ini sampai kepada Allah, syaratnya yuk sama-sama benahi iman kita. Salah satu yang dibenahi adalah memahami rukun iman yang ada. Jadi itu yang disebut iman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau penjelasannya apa sih yang disebut iman? Iman itu i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalan bil arkan. Iman itu kalau dia tersendiri disebut iman itu keyakinan yang kokoh di dalam hati. Ya? Keyakinan kokoh dalam hati. Ada 6 rukun iman, kita yakin tentang 6-6-nya. Misalnya kita yakin malaikat itu ada. Lalu kemudian wanutkun bilisan, diucapkan dengan lisan. Saya percaya malaikat ada. Wa amalun bil arkan, lalu diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Di antaranya kalau percaya ada malaikat, maka setiap kita akan melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya. Karena ada raqibun atidun, ada malaikat raqib dan atid yang terus mengawasi kita, mencatat setiap amal kita. Maka bagi orang beriman tidak dibutuhkan CCTV. Ya, apa Bu? Apa niku CCTV? Nah, itu yang banyak rame-rame itu kalau di kasus-kasus itu ya. CCTV-nya dibuka, CCTV dibuka. Bagi orang beriman yang dia percaya dengan malaikat,
maka CCTV tidak perlu dibutuhkan. Karena dia terus merasa bahkan dalam kesendirian sekalipun di dalam hutan Gunung Kidul misal. Ada hutannya ya Gunung Kidul ya? Banyak. Ya, di dalam hutan sekalipun, yang di dalam hutan tersebut tidak ada CCTV, tapi ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Raqibun Atid, Raqib dan maka pasti orang yang berimannya lengkap, imannya sempurna, tidak akan pernah melakukan korupsi. Tertangkap tangan, OPT, ya? Pas dilihat kendaraannya banyak. Naudzubillah, satu orang itu pakainya aja bingung gitu Pak. Ya? Kalau dilihat itu kendaraannya sampai 20-an ya. 22. Mereknya Ducati. Wah, harganya satu motor miliaran. Masya Allah. Itu kira-kira dapat ambulanmu berapa? Ya, keluarganya pelihara. Kalau beriman tidak akan mungkin itu melakukan itu. Kalau beriman pasti dia melakukan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Kalau beriman pasti dia akan melakukan segala macam petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kalau dia beriman, dia meyakini bahwa nanti di masa yang akan datang ada loh hari pengadilan yang menjadi bagian dari fase al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Di antara iman pada hari akhir fasenya adalah yaumul mizan wa yaumul hisab, hari ditimbang dan hari diperiksa. Itu nanti kita dihadapkan saat diperiksa menerima catatan. Ada yang menerima catatan dengan wajah gembira, menerima catatan dengan tangan kanan, dan tanda tandanya sudah pede menerima catatan itu karena dia adalah orang baik. Tapi ada juga yang sejak awal nggak berani melihat catatannya, menerima dengan tangan kiri, lalu kemudian menerimanya dengan membelakangi. Lalu kemudian berikutnya ditimbang, ada yang kebaikannya lebih banyak, ada keburukannya lebih banyak. Yang kebaikannya lebih banyak maka akan masuk surga, yang keburukannya lebih banyak akan masuk. Kira-kira kalau kebaikan sama keburukannya pas ditimbang sama, masuk kemana? Tengah-tengah. Kemana itu tengah-tengah? Kaki kanannya masuk surga, kaki kirinya masuk neraka. Nggak enak. Kita mudah-mudahan kalau orang-orang seperti kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yang dosanya banyak, ya? Banyak nggak dosanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Banyak ya? Banyak. Saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu dosanya banyak, wajahnya kelihatan. Sama juga seperti saya. Saya pun dosanya kata Umar bin Khattab, orang yang paling banyak dosa adalah orang yang paling banyak bicara. Waduh. Saya bersyukur sekali bapak-bapak ibu-ibu. Waktu di Depok banyak diundang silaturahim. Ya. Ranting, cabang, dan beberapa lah. Ketika ditakdirkan untuk pindah ke Jogja, saya merasa Allah sedang mengajarkan diri saya untuk lebih banyak mendengar sesungguhnya daripada banyak bicara. Karena telinga kita ada dua, mulut kita ada satu. Maka jangan dikira bapak-bapak, ibu-ibu yang pegang mic ini atau siapa saja ketika sebelum menyampaikan dia tidak mendengar, tidak belajar. Itu penting. Artinya kita memang diperintahkan untuk lebih banyak mendengar daripada banyak menyampaikan. Sesekali saja menyampaikan, ya ketika diundang untuk menyampaikan, ya sampaikan. Karena diundang silaturahim. Dan di antara cita-cita saya pribadi, harapannya, mungkin ini terlalu jauh, tapi rasa-rasanya ini menjadi satu kebahagiaan. Kalaulah saya meninggal, lalu kemudian
diajak silaturahim oleh masyarakat, lalu kemudian saya hadir, harapannya ketika saya meninggal, orang-orang yang pernah saya bersamai untuk belajar bersama tentang Islam, itu mereka hadir semua ketika saya meninggal. Sebagaimana Buya Hamka ketika wafat, pemakamannya sudah selesai, lalu kemudian sebagian sudah pulang, yang mengantar belum selesai, sehingga masih mengantri. Bukankah itu menjadi cita-cita kita semua? Begitu. Maka diantaranya, meskipun dakwah itu bukan cuma pegang mic ya, bapak, ibu-ibu, dakwah itu macam-macam. Bisa lewat tulisan, ngajak orang berbuat baik, mengumpulkan donasi, patungan untuk beli ambulan. Maka diantara orang-orang baik itu adalah ketika kita bertemu dengan dirinya, itu merasa bahagia. Ketika berpisah dengan dirinya, kita kemudian merasa sedih. Nah, itu ciri orang baik. Kalau ketemu dengan dirinya, kita merasa bahagia, maunya ngobrol terus, maunya deket terus. Tapi ketika akan berpisah, kemudian kita terasa sedih. Bukan sebaliknya, ketika bertemu, kuwi meneh, mesti, misalnya gitu. Bukan yang seperti itu, ya. Tapi orang baik itu begitu. Maka boleh jadi yang mengantar kepada surga itu diantaranya hal yang demikian. Nah, orang yang beriman itu begitu, ya. Orang beriman kepada takdir pun demikian. Takdir itu ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang mukhayyar, ada yang musayyar, atau mu'allaq dan mubram. Ini sebenarnya iman pada takdir ini pembahasan atau pemahaman paling sulit sebetulnya, iman pada takdir, ya. Tapi nanti mungkin dibahas dalam pengajian oleh ustadz yang lain, lalu kemudian secara rutin. Mukhayyar ini takdir itu ada yang bisa diikhtiarkan. Diikhtiarkan itu artinya apa? Diusahakan. Ketika saya dihubungi oleh Mas Wasiran, Mas Wasiran, karena sama-sama tinggal di Jogja, beliau kemarin menyampaikan, aku yuk pengen pindah Jogja, aku bosan di Depok katanya. Tapi belum tahu ini apa ikhtiarnya seperti apa, karena istrinya beliau PNS di Universitas Indonesia. Nah, ketika diundang, lalu kemudian saya bismillah untuk siap silaturahim dengan bapak-bapak ibu-ibu, saya tidak akan pernah sampai ke tempat ini kalau seandainya saya tidak ikhtiar. Saya diem saja di Kauman, lalu kemudian saya tidur. Bangun, kira-kira saya sudah sampai pendopo ini belum? Nah, itu juga disebut takdir. Karena Allah menciptakan namanya hukum sebab akibat. Ini kan akibat ya, Bapak Ibu. Akibat dari sebab saya berangkat dari Kauman. Ibu-ibu, Bapak-bapak berangkat dari rumah masing. Ya, itu juga takdir. Ya, itu juga takdir. Termasuk saya disajikan, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada banyu putih, Ji. Kasar ya bahasanya banyu putih. Halusnya apa, Ji? Toyo petah. Toyo petah. Hah? Ya, petah lampotah gitu. Ini air jernih, halal, thayyib, ya. Lalu yang ini misalnya khomer, khomer, lalu kemudian saya minum khomernya, gitu kan? Terus mabuk. Jangan sampai keluar dari lisan kita, ini kan takdir Allah saya mabuk. Gak boleh itu. Meskipun khomer Allah yang ciptakan. Karena Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan setan, Allah ciptakan malaikat. Tapi di saat yang sama Allah juga menciptakan perintah dan larangan. Allah memerintahkan kita meminum minuman yang sehat. Allah mencegah kita, melarang kita untuk minum
Allah menciptakan jalan masuk surga, Allah menciptakan jalan masuk neraka. Tapi Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalan surga, melarang kita mengikuti jalan neraka. Allah perintahkan kita untuk mengikuti bisikan malaikat, Allah perintahkan kita, melarang kita untuk tidak mengikuti bisikan syaitan. Itu juga sama. Itu juga takdir, karena semua ciptaan Allah. Kalau dalam himpunan putusan tarji itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqa kulla syai', menciptakan segala sesuatu. Wa amara wa naha, Allah memerintahkan sekaligus melarang. Tapi ada yang musayyar takdir itu, ada yang rahasia. Yang tahu hanyalah Allah. Misalkan, kenapa ya Nabi Muhammad tidak pernah melihat ayahnya? Ya kan? Nabi Muhammad kehilangan ayahnya ketika Nabi Muhammad berada di mana? Di kandungan ibunya. Kenapa kemudian ketika lahir berusia 6-7 tahun ditinggal wafat ibu? Kenapa berikutnya ditinggal wafat kakek? Kenapa berikutnya ditinggal wafat oleh istri dan pamannya? Nah, itu yang rahasia Allah. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa ya saya adalah Danian Wareka Putra? Ya, kenapa bukan Pak Gianto? Nah, ini juga rahasia Allah. Dan beberapa tidak bisa kita ikhtiarkan untuk kita rubah. Siapa orang tua kita? Kan nggak bisa kita rubah, kan bapak-bapak, ibu-ibu? Coba kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kalau bisa merubah orang tuanya, pengen siapa orang tuanya? Termasuk keturunan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah milih keturunan? Pokoknya keturunan saya pengennya kayak artis-artis Korea gitu. Ya ora cocok, boten cocok. Misalnya gitu. Iya kan? Saya mau keturunan saya hidungnya mancung. Padahal ada mancung karena ada pesek. Pesek disebut pesek karena ada mancung. Bukankah semua ciptaan Allah? Kenapa harus yang disebut keren, disebut ganteng, disebut cantik yang mancung? Kenapa yang disebut pesek enggak? Padahal semua ciptaan Allah. Ada yang kulitnya apa? Ya, ada kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada kulitnya kuning. Kuning itu seperti apa? Bendera Golkar. Ya kuning saomatan, kuning langsat gitu ya. Itu kita nggak pernah milih. Tapi kemudian Ustadz, gimana kalau ada artis Korea yang operasi plastik? Gimana tuh? Oh, itu kan dalam Islam nggak boleh ya, dilarang ya? Dilarang, haram. Nah, itu hanya merubah bentuk, aslinya tidak seperti itu. Ya? Waktu kuliah di Jakarta, saya punya teman bapak-bapak, ibu-ibu, punya kawan satu kelas orang Korea Selatan. Namanya Ju Jongli. Orang Korea Selatan, Pak. Ya, orang Korea Selatan. Nah, dia ini sudah berpindah menjadi Islam. Nama Islamnya Ibrahim. Waktu itu saya kuliah S2 bersama beliau. Nah, beliau sudah keliling 19 negara muslim sedunia. Sudah keliling 19 negara muslim. Beliau menyatakan Indonesia adalah negara paling ramah dan paling taat. Beliau bilang gitu, Pak. Sudah keliling 19 negara muslim, beliau bilang Indonesia adalah negeri paling ramah dan paling taat. Buktinya, ini bapak-bapak, ibu-ibu ramah semua. Taat semua ya. Taat semua, datang pengajian. Ada yang niatnya mau tukar sendal? Lebih baik keluar duluan.
Tuker motor, tuker mobil susah kali itu ya. Sulit itu. Alhamdulillah. Nah, teman saya yang namanya Jujur, yang namanya Ibrahim, itu dia nggak operasi plastik, wajahnya asli. Dia agama sebelumnya Buddha, terus pindah ke Islam di usia SMA. Jadi masuk ke perpustakaan, baca satu buku, lalu dia tertarik dengan Islam, lalu kemudian masuk Islam. Nah, sekarang sudah kembali ke Korea Selatan, menikah dengan orang Tangerang. Orang Tangerang, Bu. Jadi menikah dengan orang Tangerang. Wajahnya nggak seperti yang artis-artis Korea itu, yang laki-laki itu. Ya, yang apa? Yang glowing. Tahu glowing, Bu? Apa tuh glowing? Yang meling-meling, mengkilap. Putih gitu. Ya, biasa saja. Ya, karena mungkin beliau paham Islam gitu ya. Kalau berangkat kuliah, pulang kuliah sering bareng sama saya. Alhamdulillah. Nah, itu yang disebut dengan takdir musayyar, atau yang tidak bisa dirubah, termasuk di mana kita dilahirkan, kapan kita akan wafat, itu rahasia Allah. Maka fatakdiru minallah, takdir ujung dari setiap ikhtiar kita itu dari Allah. Wal kasbu minal ibad, dan usaha bagian manusia. Maka jangan terus memikirkan kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Ya udah deh, jalani saja semua takdirkan, upayakan apa yang kita lakukan semuanya adalah yang baik. Jangan melakukan keburukan. Jangan sampai menyatakan kalau kita melakukan keburukan, sekali lagi ini kan takdir Allah gitu. Ya, itu jangan sampai menyatakan demikian. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi penting kita memperbaiki iman kita agar setiap amal-amal yang kita lakukan sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah, harapannya kan kita semua yakin bahwa kehidupan itu tidak selesai di dunia, kan? Bukankah kehidupan kita ada yang kekal, disebut kehidupan akhirat, yaitu masuk surga? Harapannya dengan modal iman yang baik, iman yang benar, kita semua mendapatkan keridhaan Allah, sehingga semua itu memperkenankan Allah, memperkenankan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa saja kita berharap dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita bertemu dengan Allah. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ada beberapa orang di antara yang mampu bertemu dengan Allah. Tidak semua orang, dan pertemuan itu adalah pertemuan yang paling membahagiakan. Bahkan lebih bahagia daripada masuk surga. Karena apa? Karena kita bertemu dengan yang menciptakan surga. Bahkan pertemuan itu jauh lebih membahagiakan dibandingkan seorang anak dan ibunya bertemu setelah berpisah sangat lama. Karena bertemu dengan Allah adalah bertemu dengan yang menciptakan orang tua kita, bertemu dengan yang menciptakan surga, yang mudah-mudahan kita semua diperkenankan olehnya. Amin ya rabbal. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jujur menjelang 2 minggu tinggal di Jogja, mengisi pengajian perdana di Yogyakarta, ini di PRM dan PRA Gading ini. Alhamdulillah. Jazakumullah ahsanul jaza. Terima kasih banyak Bapak Ibu-ibu atas undangan silaturahimnya. Mudah-mudahan silaturahim kita terus dijaga oleh Allah. Bahkan mudah-mudahan kita semua bersama-sama masuk sekali lagi ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.